Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar HR dengan NIM 256151030. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat video tutorial cara membuat database di apa ya? Lupa anjir. DBS Kompas sama MongoDB Shell. MongoDB Kompas sama MongoDB Shell. Kalau kali ini saya akan mereview program yang saya buat. Ya seperti biasa ini tugas UAS, guys. Sorry ya. Di program saya ini saya sudah membuat semacam program peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke reviewnya, teman-teman. Oh ya, agak sunyi ya. Backsound. Asik. Wait. Nice. Udah pas belum? Nah, udah pas. Langsung saja kita masuk ke VS Code, teman-teman. Ini jangan terlalu di ya you know lah. Oke, pertama kita akan mereview fungsi-fungsi yang sudah saya buat dulu, yaitu di file perpustakaan di database. Just info aja, saya sudah membuat ada 4 file di sini untuk fungsi perpustakaannya, terus untuk login page-nya, terus GUI-nya. Oke, yang pertama kita akan mereview perpustakaan.py, teman-teman. Nah, di sini saya membuat fungsi add book, yaitu menambahkan buku, teman-teman, dengan cara menambahkan ID, judul, penulis, tahun, dan status. Terus di sini saya membuat fungsi menghapus buku atau delete book. Terus ini adalah meminjam buku, borrow book. Terus ini saya mendefinisikan fungsi return book atau pengembalian buku. Dan terakhir saya membuat fitur buat mencari buku gitu, teman-teman. Terus lanjut ke login page.py. Nah, di sini saya membuat semacam sistem login lah. Jadi kalau mau masuk ke aplikasi itu harus pakai password. Nah, seperti yang saya sudah tulis passwordnya, username-nya di sini admin dan passwordnya 123. Terus di sini saya membuat login window-nya dulu dengan login tk.top level dengan titelnya login perpustakaan. Ini saya membuat dark mode dengan background seperti berikut. Terus ini kita membuat UI loginnya. Nah, di sini saya membuat label username, terus di sini membuat label password, terus saya show bintang di tiap di tiap hurufnya gitu loh, teman-teman. Terus pas udah selesai, kalau misalnya nih usernya benar dengan username dan PW-nya benar 123, bakal muncul message box yang dengan tulisan login berhasil gitu. Terus dihancurkan, baru masuk ke program utama. Terus kalau misalnya salah nih passwordnya nih atau username salah gitu, terus bakal muncul message box error atau username atau password salah begini, teman-teman. Ini disebut dengan mendefinisikan cek loginnya. Nah, terus lanjut ke GUI. Di GUI sendiri, salah pencet. Saya membuat cukup banyak ya, teman-teman ya. Yang pertama saya pasti mengimport printer dulu, lalu mengimport perpustakaan dari file perpustakaan ini. Terus saya membuat dark mode di sini, teman-teman, dengan background ini black pokoknya lah. Saya ngambil dari Google. Terus ini saya mendefinisikan open library window-nya dulu, supaya pas interface-nya tuh kelihatan gitu. Saya bikin GUI-nya bukan cuman program acak-acakan di Python atau di VS Code gitu, teman-teman. Terus ini saya membuat refresh table, lalu habis itu saya mendefinisikan fungsi tambah buku. Bukan mendefinisikan fungsi sih, ini lebih ke arah membuat tabel fungsi biar bisa ditambahkan di UI-nya ya, teman-teman. Di sini tambah buku dengan cara add book. Kalau misalnya ada satu satu dari judul atau entry ini yang enggak ditulis, nah bakal muncul message box error, semua filter harus diisi. Nah, kalau udah diisi semua, bakal muncul message box sukses atau buku berhasil ditambahkan. Gila, jenius gak? Terus lanjut nih, di sini saya membuat sama seperti di atas, tapi bedanya di sini saya membuat hapus buku. Tapi kalau mau menghapus, di sini harus memilih dulu, teman-teman. Jadi nanti di program itu sendiri kalau mau menghapus atau meminjam buku tuh harus dipencet dulu gitu, atau harus dipilih dulu, select dulu. Makanya di sini ada create selections gitu, teman-teman. Kalau misalnya nggak dipilih terus tiba-tiba nggak mencet menu hapus, nah bakal muncul message box error, pilih buku.
Tapi kalau udah selesai di misalnya udah pilih nih buku mana yang mau dihapus, nah nanti bakal muncul message box sukses buku dihapus. Kalau udah bener teman-teman, ini sebenarnya bisa dihapus, buku telah berhasil dihapus gitu. Terus di sini saya mendefinisikan tabel fungsi untuk pinjam buku. Di sini kalau misalnya sama kayak tadi, kayak hapus juga, kayak ya sama kayak hapus juga. Misalnya mau meminjam buku nih harus dipencet dulu buku yang mana yang mau dipilih. Nah kalau udah kalau belum dipilih sama message box-nya bakal muncul message box error atau pesan input apa sih bahasa Indonesia lupa. Muncul pesan kayak error pilih buku gini. Tapi kalau udah bener dan sukses bakal keluar message box sukses atau buku dan buku dipinjam. Tapi kalau misalnya buku tersebut sudah dipinjam, nah bakal muncul message box error buku sedang dipinjam gitu, karena bakal ada tabel statusnya juga. Misalnya buku sedang tersedia atau buku sedang dipinjam gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Terus di sini saya membuat tabel fungsi untuk mengembalikan buku. Tapi nah sama di sini teman-teman. Saya misalnya kalian mau mengembalikan buku, kalian harus klik dulu buku yang mana yang mau kalian kembalikan gitu. Kalau belum dipilih sama masih bakal keluar message box error pilih buku begini. Terus kalau sukses, nah bakal muncul sukses buku dikembalikan. Dan sama kalau misalnya bukunya sebenarnya kita nggak pinjam gitu, bukunya memang sudah tersedia dan tidak dipinjam, bakal muncul message box error buku sedang tidak dipinjam gitu. Terus di sini saya membuat fungsi buat cari buku gitu. Di sini saya membuat insertnya boleh ID, boleh judul, boleh penulis, boleh tahun, boleh status. Terus di sini saya membuat user interface utamanya. Nah, saya membuat frame-nya dulu, terus membuat label untuk masuknya dulu, membuat entry-nya, membuat labelnya lagi. Terus di sini saya membuat tombol buat menambahkan buku gitu. Yang kan saya sudah membuat fungsinya di atas. Nah, di sini saya membuat tombolnya teman-teman. Yaitu tombol tambah buku. Nah, seperti yang saya sudah tulis di sini. Terus selanjutnya saya membuat search bar. Nah, di sini saya membuat search bar dengan cara membuat layar tabelnya aja teman-teman. Simpel sih sebenarnya. Terus di sini saya membuat refresh button. Terus di sini saya membuat supaya kan kalau biasanya tuh defaultnya kan kalau membuat sebuah program ya pasti UI-nya tuh masih putih. Nah, di sini saya sengaja membuat supaya UI-nya tuh hitam, teman-teman. Bisa bikin dark mode dengan cara ya mengganti background, field background-nya juga, terus saya bikin heading-nya juga. Ya, seperti itulah. Terus terakhir saya membuat create action button-nya buat pinjam, kembalikan dan hapus. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke main app.py-nya. Jadi kalau saya run di sini, teman-teman, bakal muncul UI. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kalian diminta buat memasukkan username. Apa tadi username-nya? Admin. Passwordnya 1 2 3. Login. Nah, login berhasil. Ini bakal close window. Nah, baru masuk ke interface utamanya, teman-teman. Misalnya saya di sini mau membuat judul White Nights gitu. Selalu White Nights ya. Habis White Night penulisnya Fyodor Dostoyevsky. Terus tahunnya 1968 kalau nggak salah. Terus di sini saya tulis tambah buku, teman-teman. Nah, kalau berhasil ditambahkan buku, salah bentar. Selanjutnya saya mau The Brother Karamazov coba. Penulisnya sama Fyodor juga. Dostoyevsky. Saya lupa ini tahun berapa, pokoknya tahun 1968an juga kayaknya. Itulah. Saat klik tambah buku, nah bakal muncul message box sukses. Buku berhasil ditambahkan begini, teman-teman. Nah, statusnya. Misalnya saya membuat judul berbeda nih. Terserah deh apa, misalnya 120 days of saya lupa tahun berapa, mulai tulis tahun 1000 gitu. Nah, kalau udah berhasil begini kalian bisa coba pakai search bar gitu. Oke,
Untuk search bar sendiri kalian bisa mencari dengan judulnya teman-teman. Misalnya saya di sini mencari White Knights gitu. Nah, saya cari. Nah, bakal muncul White Knights teman-teman. Refresh lagi. Nah, misalnya kalau kalian mau meminjam nih, kalau dipinjam klik langsung begini, nah nggak bisa. Bakal muncul message box error. Pilih buku ini. Terus kalau kalian mau minjam, nah tinggal klik misalnya White Knight, saya mau pinjam nih. Terus saya pinjam gitu. Nah, berhasil, sukses. Buku dipinjam, bakal keluar message box begitu teman-teman. Terus kalau kalian mau kembalikan nih, nggak bisa langsung kembalikan begini aja, nggak bisa. Bakal muncul pilihan error, pilih buku begini. Kalian harus ngeklik dulu, klik White Knights, terus klik kembalikan begini teman-teman. Nah, bakal muncul message box sukses, buku berhasil dikembalikan gitu. Terus gimana cara menghapusnya? Sama 11-12 juga. Nih misalnya saya mau menghapus 120 days of nih, saya klik nih ya. Terus saya hapus. Nah, bakal muncul message box sukses, buku dihapus teman-teman. Tapi kalau kayak saya klik doang nih, misalnya nih, coba klik doang, nah nggak bisa, bakal muncul pilihan error teman-teman. Oke, mungkin teman-teman segitu saja untuk video review program saya kali ini. Sorry terlalu pendek, tidak seperti sebelumnya dan tidak banyak hal-hal yang ya bisa dijadikan komedi atau apapun itulah. Kepala bro, what cok, isu kepala bro. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outro wajib itu. Thank you. Bye bye.